Assalamualaikum. Sambil nunggu yang lain nonton ya, sambil nunggu yang lain nonton, kita kita undang dulu narasumber kita ya, biar aku ada temen. Oke, halo Teh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, koneksi lancar. Semoga. Insya Allah. Oke Teh, ini masih nunggu juga ya, belum pada datang yang nonton mana ya? Sambil nunggu. Anyway, Mhm. OTW, Eh, otungguan we. iya, bentar. Oh, sudah ada yang melihat kita. Oke, kita mulai aja kali ya Teh ya. Sambil nunggu nanti juga pasti ada yang ikut gabung gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Rabu hari ini gitu ya. Kita bakalan ngobrol cantik yang insya Allah setiap hari Rabu akan ada IG Live ngobrol cantiknya muslimah cantik dengan beberapa narasumber yang insya Allah kece-kece, juga bahasanya juga kece-kece. BTW hari ini kita bahas uh, apa ya, temanya sesuatu sekali gitu loh Teh. Kemarin-kemarin sempat kepo kok kalimat ini viral gitu ya. uh, Padahal kan ini dari iklan gitu, kok viral di apa, disebut-sebutin gitu ya. Jadi kepo, ternyata muslimah cantik malah bikin IG live judulnya itu. Aku kan jadi makin kepo. Oke, kalau aku cari tahu gitu ya Teh, tentang apa judul kita sekarang itu, si kecil mulai aktif ya Bun. Iklan banget gitu ya, itu udah terngiang-niang sebenarnya di telinga gitu kan, itu dari iklan susu anak gitu ya. Tapi sekarang tuh viral gitu, kalimat itu tuh di mana, kalau yang aku tahu gitu ya, ini tuh untuk mengomentari para para pengguna sosmed yang aktif, bisa dikatakan aktif tuh ya, sesuatu yang entah itu lucu atau gimana gitu ya, terus dikomentari, si kecil mulai aktif ya Bun gitu, kayak yang apa ya, apa, parodi-parodi nyindir-nyindir gimana gitu ya Teh. eh, Aktif gitu ya, aktif tuh diidentikan dengan anak kecil gitu ya. eh Emang Teh kalau sebenarnya gitu ya, aktif itu Teteh juga kan apa, ngajar anak-anak gitu ya, anak-anak di SD gitu ya Teh, dengan berbagai Ya, macam tingkah laku anak-anak gitu ya. Aktif itu apa sih Teh gitu, dalam perspektif Islam pun seperti apa gitu sih aktif ini gitu. Terlepas dari apa namanya, sekarang kan ngomenin gitu ya, tapi kita bahas dulu sih aktifnya. Aktif tuh apa sih, seperti apa sih dalam Islam, juga seperti apa sih Teh gitu. Mangga. ya langsung aja nih. Boleh, boleh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, alhamdulillah. Tadi ya tentang fenomena aktif itu biasanya suka dikaitkan sama heboh. Nah, heboh terus kalau aktif ya tadi, kalau dalam perkembangan anak kan sebetulnya ada fase-fasenya gitu ya. Nah, kalau bicara menanggapi keaktifan anak, orang tua tuh beda-beda ya gitu dalam menanggapi kondisi anak kan gitu. Sampai ada yang bilang gini, orang tua biasa itu dia suka memberitahu, biasa gitu ngasih tahu. Kalau orang tua baik itu menjelaskan. Jadi, nah ini kenapa boleh, ini kenapa bla 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 bla, itu ada yang bilang orang tua yang baik. Kalau orang tua yang bijak, orang tua yang bijak itu ada yang bilang ngasih teladan gitu ya. Jadi dia nggak cuman ngasih tahu ini kamu nggak boleh gini, kamu harus gini, nggak cuma gitu ya.
nggak juga sekedar menjelaskan, tapi akhirnya dia ngasih teladan, anak bisa melihat, dan ada yang bilang orang tua cerdas itu menginspirasi gitu ya. Jadi menerima kondisi anak ya, memahami kondisi anak, dan juga menginspirasi anak, memotivasi gitu. Jadi kalau bicara aktif kondisi sekarang ya dilihat dari level usia dulu ya. Kalau misalkan 0 sampai 1, aduh ini aktif, iya wajar ya, karena itu kan masa pertumbuhan, di mana anak juga butuh menguatkan otot-ototnya, termasuk kayak merangkak gitu ya. Nah, anak itu kan belajar merangkak itu penting ya, bahkan ahli bilang kalau anak tidak merangkak itu harus di treatment, karena gitu, bahkan untuk skill menulis, skill baca ya gitu, itu juga dari fase merangkak gitu. Jadi dengan merangkak itu justru anak tuh penting dan tidak boleh dilewatkan. Nah, hari ini ada kayak semacam fasilitas-fasilitas untuk anak, kayak apa, baby walker ya. Anak ngerondang belum tapi udah dikasih baby walker. Nah, itu sebetulnya kurang pas. Kurang pasnya kenapa? Karena kalau masa ngerondang gitu ya, kan jadi kemana-mana ya aktif, itu terlewat, ahli itu sepakat itu akan mempengaruhi kondisi perkembangan anak ke depan gitu. Jadi kalau bicara aktif, kita lihat dari lihat dulu usianya berapa nih gitu. Begitu Teteh tentang aktif. Nah, kalau bicara Oh, aktif juga tadi kan ada fase anak ya. Fase anak, nanti ada fase SD, fase SMP, fase SMU. Nah, gitu. Nah, kalau anak kecil aktif itu wajar karena dia masih tadi ya pencarian jati diri, masa belajar. Nah, yang hari ini aktif tanda kutip justru ya aktif yang dianggapnya bandel gitu. Atau bahasa Sunda ini baong. Ayo, kenapa misalkan ada anak meni disebut baong eta anak gitu, karena dianggap meni enggak nurut, meni males, meni enggak punya motivasi belajar, meni main aja, gaul aja, meni susah gitu. Nah, ini kan sebetulnya tadi ya akibat dari pola asuh gitu. Jadi sebetulnya ketika aktif tanda kutip ya anak, dilihat usianya ya gitu, lalu aktifnya itu di hal apa, nah itu yang nanti akan kita diskusikan gitu. Gitu iya teh. teh memang kalau apa namanya apalagi gitu ya kalau bayi gitu sampai usia dini memang lagi aktif-aktifnya gitu kan karena mereka juga baru tahu kalau badannya ternyata bisa dijalanin gitu ya maksudnya kakinya bisa digerakin tangannya bisa apa sih digerakin juga gitu kan ya wajar gitu ya aktif gitu kan namanya juga anak-anak yang baru tahu ini itu pada akhirnya ya aktif sekali gitu. Nah kalau lihat fenomena yang memang kita juga sedang membahas apa aktifnya ini tuh adalah di media sosial gitu ya teh. Pada akhirnya kan si apa di kalimat ini jadi viral untuk di komen apa sih jadi komenan di medsos-medsos kayak gitu lah teh. Nah menurut teteh sendiri fenomena yang maksudnya aktif di sini uh, si apa ya orang dewasa tapi bisa dikatakan aktifnya gimana dalam tanda kutip gitu ya teh ya. Nah menurut teteh itu seperti apa sih gitu ya teh fenomena aktifnya para gak cuma remaja sih sebenarnya anak-anak bahkan anak-anak pun ada gitu anak-anak remaja sampai orang dewasa gitu ya aktif di medsos gitu teh. Menurut teteh melihat fenomena seperti ini gimana sih teh gitu? Ya, nah kalau yang tadi terkait dengan aktif kondisi anak kan memang anak lagi berkembang ya, perkembangan fisik ya, kemudian ada perkembangan mental, ada perkembangan sosial, kemudian perkembangan emosi. Nah tadi ya untuk yang sebelumnya tentang anak, maka anak belajar untuk belajar ya gitu, karena dari sisi fisik, mental, sosial, dan emosinya dia sedang berkembang. Lalu selanjutnya terkait tadi ya di medsos gitu, udah kayak maksudnya dia dewasa tapi ya aktifnya aktif apa dulu nih, karena di medsos ada yang positif ada juga yang negatif ya. Kita lihat ya sekarang kalau hoax, berita hoax itu ya dia melanda semua kalangan ya, bahkan intelektual pun ya, mau dia pendidikan S3 apa steler S1 S2 bahkan pun sekolah terbatas gitu ya, kalau hoax ya ada juga yang termakan kan gitu. Bahkan kemarin yang lagi rame tuh di
IG ya, di medsos tentang dokter yang katanya bule tapi menyatakan tadi ya bahwa COVID ini bla 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 gitu ya. Sehingga menimbulkan pro kontra, panas lagi gitu. Padahal beberapa negara yang itu udah sepakat memang COVID misalkan ya, itu nyata sesuatu yang harus ditangani bersama, dan negara yang harus punya peran ya untuk menjaga kesehatan masyarakat, kan ngasih aturan-aturan gitu. Nah, jadi tadi yang aktif ada aktif positif, ada aktif negatif gitu. Kalau aktif positif ya tadi memberikan pengaruh yang baik gitu kan. Nah, karena manusia juga kan itu dia punya tadi sisi emosi ya, fisiknya dia punya fisik, dia punya tadi mental dalam dirinya, kemudian juga ada jiwa sosial di dalam dirinya, ya ada emosi gitu ya. Nah, biasanya di medsos ya tadi ya, peperangan itu dimulai, perang ide, itu kan sentimental dan lain sebagainya dari kata-kata ya, sehingga memicu emosi orang lain, atau bahkan ada oknum-oknum yang memang di medsos sengaja gitu ya perang ide gitu untuk tes water kan gitu tentang kasus-kasus tertentu gitu. Jadi sengaja ada kayak misalkan kita tahu ya ada buzzer dan lain sebagainya. Nah, itu kan yang memang jelas-jelas ada yang dibayar ya gitu untuk mengaruskan suatu informasi ya ke tengah-tengah masyarakat itu. Jadi kalau bicara medsos yang hari ini orang dewasa ikut aktif juga ya, tadi ada aktif positif, ada aktif yang negatif gitu. Jadi ya kita lagi-lagi ya harus menyaring mana sih ini yang benar, mana nih yang salah gitu ya. Kebanyakan informasi pun akhirnya kita nggak bisa milih, akhirnya jadi mengalami overloading information. Jadinya liarnya bingung, jadi itu mana sih nu bener gitu kan gitu ya, kita jadi galau. Nah, Quran kan udah punya jawaban gitu, jika kita ada permasalahan, perselisihan, kembalikan kepada Quran dan Sunnah gitu. Nah, kita sebagai muslim alhamdulillah ya kita punya pegangan. Jadi kalau bicara hak batil, Islam tuh jelas, nggak ada istilah abu-abu ya, jelas yang benar yang mana, yang salah yang mana. Standarnya apa? Standarnya bukan perasaan. Kalau perasaan kan hari ini kayaknya mau makan mie deh, mie enak deh, atau pengen pizza, besok mau spaghetti, kan perasaan ya, lagi pengen, lagi mood. Nah, kalau Islam kan syariat ya bukan berdasarkan perasaan tapi hukum syara. Nah, itu yang membuat Islam tuh ya konsisten ya gitu. Kalau A ya A, kalau B ya B, kalau benar ya benar, kalau salah ya salah gitu. Jadi yang bisa kita akhirnya tadi ya menilai fenomena sekarang ya ada yang positif, ada yang negatif. Saat kita bingung, jadi yang benar yang mana, ya kita coba dudukan permasalahannya ya gitu. Kalau ini sendiri teh apa sih terkait terkhusus TikTok gitu lah. Apa kebanyakan TikTok kan video gitu ya teh ya. Maksudnya yang di apa mereka tuh yang pakai tuh ya bahkan orang dewasa gitu kan. Yang bisa dikatakan itu juga seharusnya tidak dilakukan oleh orang dewasa gitu teh. Nah, Teteh sendiri melihat terkhusus TikTok ya teh ya. Melihat fenomena tersebut gimana sih teh kalau itu gitu tentang TikTok sendiri? Ya, kalau realitas TikTok kan sebetulnya ada genrenya ya. Ya, misal untuk anak-anak remaja yang dia cuman buat iseng, yang buat edukasi juga ada gitu kan. Yang dia jualan juga gimana, ilmu marketing juga ada gitu. Sebetulnya kan ada klasifikasi. Misalkan kita nonton hukumnya apa teh? Nonton apa dulu kan gitu. Gitu. Jadi kalau kembali kepada TikTok itu gimana sih fenomenanya ya, konten TikToknya apa dulu gitu kan. Sekarang mah kalau yang Islam juga ada kan gitu. Jadi ibarat pisau ya, pisau tuh baik apa buruk sih teh ya, tergantung dipakai apa, termasuk tadi TikTok. Nah, kalau kontennya juga bagus, terus juga melihat peluang anak-anak remaja milenial tuh seneng TikTok karena dianggap lebih ini ya, lebih visual, lebih bagus, lebih simple ya, nggak pakai lama kan, cuma 1 menit di waktunya. Orang ngedit sejam 2 jam, jadinya nggak 1 menit guys gitu. Kan ada seninya tuh di sana gitu ya. Bahkan yang jualan produk juga gitu ya gitu. Ya itu, jadi sebetulnya ya kalau tataran syariat kan TikTok mubah dalam artian boleh, kayak tadi pisau gimana, boleh nggak sih dipakai? Boleh, tinggal dipakai apa dulu. Kalau buat ngupas buah ya boleh, halal kan gitu, boleh. Tapi kalau misalnya dipakai yang bunuh ya tentu itu
tidak boleh. Nah, sama dengan TikTok ya gitu. Jadi fenomena yang sekarang justru kalau di TV-TV ya tadi ya TikTok teh yang joget. Sebenarnya kan nggak joget-joget doang ya gitu. Ada konten-konten yang sebetulnya edukatif gitu. Jadi kalau kita pakai itu untuk konten edukatif ya sebetulnya kalau untuk saya pribadi sih nggak masalah, tinggal penempatan gitu. Ngan eta we nya kudu hati-hati we bisi udah haki-haki ini joget-jogetnya atuh cik atulah gitu. Paling itu makanya penempatan kan di sini penempatan penting ya gitu sama pemilihan konten gitu dan sebenarnya bisa juga untuk ajang edukasi gitu gitu sih. Gitu ya. Em, apa ya? Ini ya Teh, terkait ya medsos kan bisa dipakai apa? eh, Mau positif ataupun negatif. Itu gimana Ya. orang yang makainya gitu kan ya. Nah, seorang muslim nih seharusnya bisa berpikir benar gitu dan melakukan perbuatan yang benar tuh harusnya biar kita bisa gitu ya Teh. Harusnya kita harus seperti apa sih Teh gitu, menyaringnya dan lain sebagainya, termasuk mungkin TikTok kan juga gitu ya. Udah dewasa tapi kan seharusnya ada memang orang dewasa itu harusnya nggak ngelakuin itu, harusnya malu gitu ya Teh. Berarti kan Ya. mungkin ada sesuatu apa ya? Sesuatu yang ada di benaknya itu seperti apa pada akhirnya ya mereka nggak malu berbuat seperti itu padahal kan tidak sepantasnya gitu misalnya seorang orang yang sudah dewasa melakukan hal tersebut gitu malu lah gitu. Nah seharusnya kita bisa berpikir dengan benar gitu eh, dalam Islam seperti apa sih Teh gitu terkait mungkin potensi berpikirnya manusia gitu. Loading sepertinya. Assalamualaikum Teh. Ini oke. Okay. Oh, Sempat hilang barusan ya kondisinya Teh. apa? Iya iya Iya. loading banget. Ya. Oh, udah segitu atau ada lagi? Ya segitu. Mungkin kita Ya. mau menambahkan makin banyak juga nggak apa-apa. Oke, tentang tadi ya fenomena-fenomena di medsos, ya tadi kalau bicara perkembangan ya, perkembangan anak, pengasuhan itu punya pengaruh untuk ke mental seseorang, bahkan sampai dewasa. Makanya kan kalau istilah ilmiah itu ada inner child ya. Inner child juga ada yang positif, ada yang negatif. Kalau anak kecil saat pengasuhan mendapat perlakuan yang negatif, dia saat dewasa juga memiliki luka batin. Luka batin itu akan ada ya seumur hidup dia melekat. Nah pertanyaannya apakah dia melakukan treatment atau dibiarkan. Nah kalau itu dibiarkan maka luka batin itu pun akan terus dia bawa dan bahkan ketika dia punya anak itu dia akan melakukan hal-hal yang bisa melukai anaknya gitu kan kalau bicara inner child. Nah terus kayak misalnya tadi geskolot sih loba gaya misalnya di medsos ya itu juga pengaruh dari tadi pengasuhan gitu karena anak tuh 0 sampai 10 tahun itu masuk ke alam bawah sadar dia. Kalau masuk ke alam bawah sadar dia itu udah kayak spontanitas aja ya gitu. Maka kalau pendidikannya bagus saat dewasa pun dia lebih mandiri ya, bisa mandiri dari sisi tadi ya kematangan hidup, mandiri dia bisa ngejaga dirinya gitu. Bahkan ada yang membahas tentang life skill ya bagaimana dia menjaga tubuhnya, memilih makanan yang baik, kalau dalam Islam memilih makanan halal thayyib gitu. Nah kalau tadi fenomena di medsos itu berkaitan dengan pergaulan. Kalau pergaulan berarti itu kan masuk kepada naluri ya, naluri. Kalau bicara potensi hidup yang Allah berikan kan ada akal, ada fisik, naluri. Nah naluri kan ada naluri yang tadayun ya keagamaan, naluri tadayun, bako eksistensi nau. Nah kalau medsos berarti bako ya eksistensi, ingin diakui, ingin terlihat bagaimana, ingin terlihat hebat atau bahkan sekedar ingin tenar gitu kan. Pernah juga ya dibahas di barat itu ada perempuan dia sengaja bilang bahwa dia itu sudah melakukan pencurian dan terang-terangan dan mukanya happy ya. Pas ditanya kenapa sih kamu melakukan kriminal, melakukan itu, dia bilang apa? Karena saya ingin terkenal gitu.
Kan mencek orang mah atulah kernaon sih terkenal tapi di penjara gitu. Nah ini kan masuknya ke mental dia ya, psikologis dia ini kenapa gitu. Makanya sekarang kalau ada orang-orang yang melakukan kriminal, yang pertama dicek itu apa? Kejiwaan. Ini orang normal gak sih atau kejiwaannya itu bermasalah gitu. Karena kejiwaan juga tadi ya ada pengaruh dari bagaimana dia diasuh sewaktu kecil oleh orang tuanya gitu ya. Maka tadi ada tipe-tipe orang tua yang tadi ya pola komunikasi ke anak seperti apa gitu ya, sehingga akhirnya akan memberikan tadi pengaruh dan warna ke pada diri anak tadi gitu. Nah makanya ada beberapa komunikasi yang akhirnya membuat anak itu justru tidak nyaman dan bahkan dia tidak punya percaya diri ya gitu. Kayak misalkan selalu disalah-salahin gitu kan, terus dibanding-bandingkan gitu. Terus ya tadi disuruh-suruh tapi tanpa memberikan penjelasan ya ke anak misalkan ya tentang apapun lah, misalnya apa tentang belajar atau tentang hal lain sehingga anak merasa terbebani gitu, terbebani padahal di sisi lain sebetulnya orang tua ngelihat ini tuh penting buat masa depan kamu gitu, tapi anak tidak melihat itu gitu ya karena tadi mungkin diceramahinya over gitu ya. Nah itu pun akhirnya akan mempengaruhi dari sisi tadi ya orang bermedsos gitu ya. Maka ada yang bilang bijaklah saat bermedsos ya gitu ya, seperti itu. Maka latar belakang orang melakukan sesuatu juga ada ininya ya, ada alasan, ada motif gitu ya gitu. Nah makanya kalau kayak tadi ya fenomena yang jelas-jelas gitu dia melakukan satu kriminal atau tindakan yang menurut kita itu kan malu-maluin misal ya, ya buat dia sih itu ya ini justru seru-seruan gitu, itu ya gitu, karena kehilangan tadi makna hidup untuk apa gitu. Kalau dalam Islam kan jelas gitu ya, di Az-Zariyat ayat 56 Allah menciptakan jin manusia untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Al-Quran jelas gitu ya, tapi kan hari ini kalau bicara Quran, iya sih Quran satu huruf 10 Loading teh. Oke. Masih loading. Kita tunggu. yes, tadi sempat hilang Oke. Mbak ya. Iya. Oke. Iya, Barusan kepotong. iya, iya. Jadi gimana Teh? Barusan kepotong, aku jadi lupa deh. Oh, oke, oke, baik kita ulang. Ya tadi ya fenomena-fenomena yang menurut kita itu kan misalnya itu sih malu-maluin kan menurut kita gitu. Tapi buat orang itu justru this is for fun gitu kan. Gitu. Makanya tadi pola pengasuhan, lingkungan, apa yang dia baca, apa yang dia lihat itu mempengaruhi lifestyle seseorang. Ya gitu. Ya makanya kan kalau dalam Islam mata dijaga kan gitu. Pendengaran dijaga karena itu akan masuk ke alam bawah sadar kita gitu. Jadi kalau orang-orang sekarang kan tadi ya ngelihatnya ini kan buat lucu-lucuan, akhirnya viral kan gitu. Terus kayak Odading Mang Oleh ya, adik aku kan ngasih lihat, aduh ada kata-kata kebun binatang, OMG gitu ya. Tapi dianggapnya lucu gitu. Padahal kan kalau yang aliansi guru itu minta agar video yang kata-katanya ada binatangnya itu please diganti atau dihapus gitu. Karena itu untuk anak kecil kalau dia copy paste itu gimana nih repot gitu ya. Atau bahkan aduh jadi memberikan pengaruh yang negatif dari sisi kata-kata kan gitu. Ya paling itu Teh gitu. Jadi ada banyak faktor ya yang akhirnya membuat seseorang itu ya tadi untuk ya sebagian orang tertentu ini kan malu-maluin, tapi di bagian lain apalagi kalau orang seni. Kalau orang seni itu nyentrik buat dia tuh prestasi, ya enggak? Orang seni gitu. Jadi nyentrik itu ya seni gitu. Prestasi gitu. Tapi kan buat kita ya nyentrik yang gimana dulu kan gitu. Seni yang gimana dulu gitu. Jadi memang kita juga nggak bisa asal bilang ih malu-maluin gitu ya. Maksudnya langsung judge gitu ya orang
Kalau menurut kita sih itu malu-maluin, tapi ternyata banyak faktor gitu ya Teh, seseorang itu berbuat Ya, sesuatu. Jadi memang apa yang masuk ke benaknya itu akan sangat berpengaruh pada apa yang akan dia lakukan gitu ya Teh. Nah, kalau betul. dalam Islam sendiri gitu ya Teh, misalnya nih kita seorang muslim udah tahu gitu, misalnya ada luka pengasuhan gitu ya, yang bisa jadi memang akan berpengaruh juga bagaimana kita mengasuh anak kita gitu ya Teh. Nah, gimana sih biar kita tuh bisa jadi apa sih, bisa memaafkan gitu ya luka luka pengasuhan dulu, kemudian bisa kita melakukan sesuatu itu berdasarkan dengan apa yang Allah perintahkan gitu, maksudnya benar dalam perspektif Islam gitu ya Teh. Jadi maksudnya kita berpikir secara Islam juga melakukan perbuatan, pola pikir dan pola sikapnya itu Islam gitu Teh. Gimana sih caranya gitu? Iya. Ketika kita Jadi udah saat punya luka-luka pengasuhan gitu, ya, ketika dulunya gitu kan. oke. Luka batin ya, Mbak ya. Oke. Itu Ya, kan jadi nggak kalau sadar ya bicara Teh. luka apanya? Ya nggak sadar ternyata itu kebawa gitu sampai kita dewasa. Nggak sadar kan sebenarnya Iya. bisa jadi. Gitu. Iya, iya betul. Iya, makanya sempat juga saya menangani ya ada anak yang saat dia marah, dia tuh langsung tiba-tiba nyubit gitu. Gitu ya. Tiba-tiba nyubit terus saya pisahkan. Terus saya tanya, "Kakak kenapa nyubit temannya? Dulu waktu TK apa pernah dicubit?" Dia bilang, "Iya." Terus aku nanya, "Cerita nggak kayak Bunda kalau Kakak dicubit?" "Enggak." Gitu. Nah, jadi saat dia merasa terancam, dia akan melakukan hal yang pernah dia terima gitu. Jadi kalau mereka yang luka batin tidak disembuhkan atau bahkan tidak menyadari bahwa dia tadi ya ada luka batin di dalam dirinya dan dia akan jadi pelaku. Jadi nauzubillah ya, anak-anak hari ini yang menjadi korban itu potensi besar untuk menjadi pelaku di masa depan ya, bila tidak dari sekarang disembuhkan atau diluruskan gitu kan ya. Makanya ada kajian Islam ya, menuntut ilmu dalam Islam ya, menuntut ilmu juga untuk diamalkan gitu ya, itu penting gitu ya. Kemudian juga bagaimana perhatian dari orang-orang terdekat kan gitu ya, gitu. Nah, kembali kepada tadi ya, fenomena tadi, ada anak yang akhirnya melakukan tadi tanpa sadar dia nyubit gitu, padahal nyubit kan nggak boleh gitu kan, melukai temannya kan gitu, dan justru karena dia dulu pernah mendapat perlakuan itu gitu ya. Itu. Nah, kalau ada komunikasi kan akhirnya dia menyadari, oh nggak boleh ya gitu, nanti kedepannya dia akan lebih ngejaga sekalipun dia pengen nyubit sih sebenarnya gitu ya. Maka ketika seseorang yang mengalami luka batin, yang pertama itu dia harus cari ahli yang bisa bantu gitu. Kenapa ahli ini penting? Akhirnya bisa membaca kondisi. Benar nggak sih aku tuh ada inner child? Inner child juga kan ada positif, ada yang negatif. Ya kalau positif, nanti ketika dewasa ya membuat dia ketika dalam menjalani hidup ya berprestasi dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau inner child dia ada luka batin, nah ini yang harus diselesaikan ya. Luka batin kayak tadi misalkan diomelin, selalu disalah-salahin, akhirnya dia tidak percaya dengan dirinya, tidak pede, kemudian dia merasa dirinya tidak berharga, dan ujung-ujungnya tidak ada motivasi untuk berprestasi gitu ya. Itu. Nah, ya memang harus ke ahli gitu ya untuk ngecek nih aku ada luka batin nggak, ada inner child enggak gitu. Nah, kalau dalam Islam bagaimana sih harian kita? Nah, ini Islam tuh keren banget ya. Islam nih keren banget. Ya, ada satu buku ya, buku yang tentang ini ya, penyucian jiwa ya, Imam Al-Ghazali ya, Imam Al-Ghazali gitu. Nah, dulu kan ketika Daulah Khilafah Islam itu runtuh 3 Maret 1924 gitu ya, Imam Al-Ghazali itu saya pernah dapat informasi beliau seorang rektor di suatu universitas. Nah, ketika DKI runtuh ya gitu. Nah, Imam Al-Ghazali akhirnya mundur dari rektor gitu ya. Beliau seorang rektor mundur dan akhirnya beliau membuat satu kayak pesantren kalau sekarang gitu ya. Dan di sana dibedah buku Ihya Ulumuddin. Nah, salah satu pembahasannya itu tentang tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Nah, beliau itu punya satu visi misi ke depan ingin ini ya, karena ketika kalah di Perang Dunia II gitu kan, mental muslim ini langsung ambruk kan gitu. Dan akhirnya beliau tadi bagaimana membangun percaya diri ya, membangun mental gitu. Maka ketika mereka yang kena apa namanya? Tadi ya
luka batin ya harus dilakukan komunikasi dan butuh treatment ya, butuh treatment orang-orang yang terdekat. Nah, kalau dalam treatment dalam Islam ya tadi ya mudah dan sederhana, adakan dialog, ibadah. Nah, ibadahnya juga dicek ya gitu. Sholat, sebelum sholat ya wudhu sudah sesuai sunnah belum? Sholat sudah sesuai sunnah belum? Gitu. Baca Quran sudah sesuai dengan yang Rasul ajarkan belum? Karena kayak misalkan belajar Quran aja, itu kan ada hadisnya bacalah Quran sebagaimana Rasulullah SAW membaca Quran. Nah, kita belajar Quran aja itu untuk baca sesuai dengan yang bagaimana Rasul baca Quran itu ada standar internasional namanya sanadisasi. Ya Allah, sanadisasi. Saya pernah ikut yang ini ya, ada lembaga tarbiyah Islam ya tentang ini ya, ada konsistensi tahsin, tajwid ya, makhrajul huruf, siwatul huruf. Itu untuk konsistensi guna ikhfa itu 1 tahun minimal. Itu sama tutornya tuh gitu ya. Dan tutornya itu ya seorang ibu ya gitu. Beliau cerita bahwa sengaja gitu ya, yang lembaga-lembaga tahsin di Indonesia mengundang seorang syekh yang dia punya standar sanadisasi, diundang ke beberapa pesantren tahfiz di Indonesia, dan beliau cerita katanya di Indonesia itu yang ada satu pesantren itu hafiz ya, penghafal Quran, tapi dari sisi bacaan itu yang kepilih jadi muridnya cuma 3, yang 3 itu nilainya 70, yang lain di bawah itu 70 apa 75 apa 80 gitu. Yang beliau ambil sebagai murid 3 orang itu, dan 3 orang itu muldir ya, jadi orang yang jadi juri seseorang itu dia udah lulus ya 30 juz atau belum. Jadi kebayang ya, belajar Quran aja udah gitu ya, itu belajar adil kan gitu, bagaimana mahroj ya dan lain sebagainya. Jadi kalau kembali kepada tadi luka batin, ya tadi selain taqarrub ilallah, ngecek kembali ya, ngecek ibadah sudah sesuai sunnah atau belum ya gitu, dari wudhu, bacaan sholat, baca Quran gitu, dan bahkan nanti bagaimana kita menjaga etika sesuai atau adab ya dalam Islam gitu. Nah, adab-adab ini itu menjaga kesadaran seorang muslim ya enggak gitu. Makan kan ada adab makan nih, tangan kiri apa kanan. Kalau dia nggak tahu syariat kan ya udah sih tangan kiri tangan kanan nggak apa-apa gitu. Kalau paham, oh iya kalau tangan kanan berpahala, ya udah pakai tangan kanan. Nah, itu kan kesadarannya itu akan selalu on gitu. Nah, kalau bicara luka batin, yang pertama adalah harus menerima kenyataan. Menerima kenyataan bahwa ketika kita terluka berarti alhamdulillah kita tidak mati rasa. Ya enggak? Kalau mati rasa kan repot. Nah, dengan mati rasa tadi mati rasa ya, maksudnya kita ngecek, oh iya aku terluka gitu ya, normal dong ya, it's normal gitu. Terus selanjutnya menerima ya gitu, kenapa sih orang tua aku kayak begitu ke aku. Kalau yang udah lalu kan kita nggak bisa kembali ya, ya udah nerima gitu. Dan orang tua seperti itu kan bisa jadi korban dari lingkungan, atau bahkan beliau juga dulu diperlakukan seperti itu. Jadi kebayang dong ya, turun temurun. Nah, kita bisa memutus rantai gitu ya, dari kita sampai ke keturunan kita gitu. Oh iya, dulu aku diperlakukan seperti itu, nggak enak banget, nggak nyaman banget. Aku ya misalkan saya kedepannya ingin anak saya lebih baik, jadi saya tidak akan melakukan apa yang dilakukan orang tua saya ke saya, misal ya, karena itu sesuatu yang menyakitkan. Itu contoh aja gitu. Nah, balik lagi memang butuh ilmu dan komunitas ya gitu. Dengan ilmu kita akhirnya bisa memilih sikap seperti apa yang akan kita ambil. Dengan komunitas yang solih-solihah, insya Allah bisa ingetin kita gitu. Jadi ketika kita ada error tuh, kamu kok gitu gitu. Jadi ada yang ingetin ya gitu. Maka dalam Islam kan Allah tuh yang menyukai yang berjamaah, dan syaitan tuh senang sama yang sendirian gitu. Jadi untuk kita bisa bebas dari luka batin, kita butuh komunitas yang support kita gitu. Maka Rasul pun kan mengajarkan kepada kita doa ya, wahai Allah yang maha pemilik cinta, hamba mohon cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu gitu. Jadi kita memang butuh support orang-orang yang mencintai Allah gitu ya. Kebayang dong ya kalau Teh Susan kemana-kemana, Teh Susan udah makan belum, sini aku nih ada pizza 1 lusin. Terus kemana lagi, ini ada udruk gitu. Aduh meni asa gitu ya, terharu gitu. Itulah gitu, dari ada silaturahmi, ada silaturahim gitu ya. Ya itu ya dahsyat ya gitu. Rasul mengajarkan meminta kepada Allah, cinta dari Allah, dan juga cinta orang-orang yang mencintai Allah. Nah, insya Allah dengan support dari orang-orang yang positif yang terdekat kita, kita bisa sembuh dari luka batin itu gitu. Insya Allah. Wallahu alam.
panjang ya maksudnya. Ternyata banyak faktor gitu ya seseorang berlaku berlaku sesuatu gitu ya, berbuat sesuatu gitu. Jadi memang ketika melihat fenomena medsos sekarang gitu ya, terutama juga TikTok, ya memang kita juga harus melihat dari berbagai sudut pandang ya Teh. Bagaimana kan Allah juga menciptakan akal gitu, ada naluri juga gitu. Dan itu bagaimana seseorang bersikap akan berpengaruh pada apa yang masuk ke otaknya gitu ya Teh. Jadi memang kita sendiri gitu ya, yang mungkin bisa jadi kita juga punya luka pengasuhan yang nggak sadar, ternyata bisa jadi gitu ya, kita juga melakukan hal tersebut kepada anak-anak kita gitu. Pada akhirnya kan terus aja gitu ya, nggak terputus. Jadi terus aja ada seperti itu gitu. Nah, memang ketika kita sadar itu memang sesuatu yang salah, mungkin teh kita memang perlu memperbaikinya, dan seorang muslim jelas memperbaikinya ya tentu dengan memperbaiki asupan-asupan informasi yang ada di otak kita, yaitu dengan mempelajari Islam itu tadi ya Teh. Dan penting juga kita untuk berkomunitas gitu ya, karena sendiri itu emang nggak enak gitu ya. Berjamaah itu memang nikmat gitu ya, apalagi dalam ketaatan yang insya Allah akan terjaga gitu ya Teh. Nah, masih panjang ya waktunya ya Teh. Kalau dari ada pertanyaan masuk tidak? Apa? Belum ada nih teman-teman, ada yang mau bertanya atau enggak nih? Boleh kalau mau bertanya boleh langsung aja di komentar, nanti coba insya Allah sama Teh Amhar mungkin bisa ditanggapi kalau ada nih teman-teman. Adakah? Iya. Atau kita lanjutkan. Atau ada lagi Teh yang disampaikan yang mungkin kalau aku ini ya ternyata banyak juga gitu ya insight-nya gitu, banyak faktor. Kita juga jadi melihat orang tuh ya nggak sekedar itu jelek ya gitu. Mungkin bisa jadi gitu ya, ada hal-hal yang memang mempengaruhi dia berbuat seperti itu gitu ya. Jadi kita bisa bukan positive thinking, tapi juga nggak terlalu sauzon teuing kabatur gitu nyata. Ya memang sangat berpengaruh. Oke, iya. Jadi tadi ya fenomena ya banyak hal di medsos ya gitu, orang bikin channel apalah, vlog apa gitu ya. Ya tadi tidak terlepas dari pola asuh, lalu nilai-nilai yang ada di sekitarnya gitu ya. Kalau misalkan ada yang nanya Teh Susan kayak apa sih, tinggal cek aja 5 sahabatnya Teh Susan tuh siapa aja gitu. Oh ternyata ada yang tadi ya misalkan rajin sholat tuh, hafiz wis gitu ya, pasti kan ke bawah, oh iya Teh Susan insya Allah salehah atau baik karena lingkungannya gitu ya. Jadi tadi fenomena hari ini kan ya kita disuguhi banyak hal yang kita kalau nggak pintar-pintar mensortir itu akhirnya akan berakibat buruk ya gitu. Kayak misalkan kayak kemarin ya ada yang curhat nih mah dan curhat gini, Teh kalau ini ya katanya, kalau kita ingetin misalkan dia nggak sih video callan sama cowok gitu, terus dianya malah emosi, kita harus gimana gitu kan. Kata aku ya itu kan dia ya gitu, sampai ada statement udah sih urus hidup kamu, ngapain kamu hidup aku. Wah, itu rame ya mahasiswi gitu loh, gitu ditodong gitu kan, jadi merasa privasinya terganggu gitu. Terus aku bilang gini, ya hari ini kan kita lihat tontonan ya gitu, bahkan yang film Dilan misalkan ya, itu kan sampai dibuat tamannya lah gitu ya. Pernah saya juga waktu ke Setiabudi itu, ya kalau orang mah ada pertemuan apa partai gitu ya, ini alah Dilan Kungkul sari roti nah jadi gambar Dilan gitu. Terus novel-novel kan sempet rame ya gitu, itu emang nyuruh apa isinya kan gitu, isinya jadi lucu-lucuan kan gitu, rindu itu berat jangan kamu biar aku gitu, tapi yang gitu teh ini lucu gitu. Nah itu kan kalau anak ya secara nggak sadar, oh berarti pacaran boleh ya gitu, oh berarti boncengan sama cowok boleh ya gitu, dan dianggap tuh biasa kok gitu. Lagian itu film jadul, itu diangkat dari realitas 90-an gitu, sekarang tuh 2020 misalkan. Nah sekarang tuh lebih modern gitu, udah nggak usah terlalu jadi dibilangnya terlalu gitu ya. Jadi ya ada banyak hal yang mempengaruhi gitu. Jadi ketika seorang melakukan sesuatu
Yang bisa kita lakukan yang pertama ya istighfar sama doakan ya. Istighfar dan doakan. Hati-hati kalau misalkan ada statement ih menikitu gitu. Semoga tidak ada ih ya. Karena hadis riwayat Tirmizi gitu ya. Allah tidak akan mematikan seseorang sebelum dia merasakan hal yang dia anggap ih nasi gitu. Ya justru dia Alhamdulillah. nauzubillah min zalik karena Hmm. ya memang dia belum paham gitu. Ya Mm-mm. barangkali belum ada yang mendakwahi gitu. Maka ketika melihat fenomena itu, yang pertama bisa kita lakukan istighfar, minta sama Allah dijauhkan ya, dijauhkan dari kita dan anak turunan cucu kita gitu ya. Kadang kan nggak tahu ke depannya kayak apa gitu, dan Mm-mm. fenomena itu kan ya itulah ya, fenomena-fenomena yang ada di medsos yang buat kita teh ih naon sih kok berani ya begitu gitu ya, berani gitu, apalagi kalau anak seni kan gitu ya, demi seni ya udah itu kreatif, itu kreasi gitu ya, seperti itu ya gitu. Jadi yang komunitas lah gitu. Makanya kalau misalkan akhirnya terus gimana dong kalau yang tontonan kayak gitu ya merebak, misalkan apa yang bisa kita lakukan ya, yang bisa produksi media yang lebih edukatif ya tentu itu lebih bagus ya, dan pahalanya akan ngalir gitu kan gitu. Jadi ya anak akhirnya oh iya, ada tokoh-tokoh yang sebetulnya positif, ada tokoh-tokoh yang islami gitu ya, ada tontonan-tontonan yang edukatif, ada tontonan-tontonan yang bermanfaat gitu gitu. Itu sih teh kayak gitu ya gitu. Jadi melihat sosok orang tuh bisa kita analisa akhirnya gitu kan. Ini kenapa dia kayak gitu? Gitu. Motifnya apa? Oh, pantasan atau ciga gitu. Dia babaturana begitu hungkul misalkan ya. Gitu. Karena kan teman itu akan mencuri tabiat ya gitu. Dan kalau kita ingin tahu karakter orang ya tinggal lihat aja dia sobatnya siapa aja, dia suka baca buku apa enggak gitu. Terus dia kegiatan hariannya apa aja. Nah, itu akan menunjukkan siapa dia sebenarnya gitu. Gitu sih teh. Bocoran buat singlelillah kayaknya. Boleh. Iya itu maksudnya apa kita melihat seseorang itu bisa kita analisa tuh ya dari temannya, lingkungannya gitu kan ya. Mungkin itu buat singlelillah yang sedang menuju itu menilai calonnya mungkin itu salah satunya. Ya gitu ya teh. Jadi banyak apa ya? Banyak perspektif, banyak faktor yang memang mempengaruhi seseorang. Mungkin apa sih? Kadang juga apa sih orang-orang tuh ketika kita kadang ya teh ada orang tuh yang memang kamu tuh jangan lihat seseorang tuh ya di luarnya aja gitu. Lihat backgroundnya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya tidak menilai sesuatu itu teh sesuai dengan Islam. Jadi kayak yang cuman udah tahu itu tuh dalam Islam tuh salah gitu ya teh. Tapi dia menilainya ya udahlah husnuzon aja gitu. Maksudnya teh uh, uh, husnuzon aja gitu ke orang itu karena kita nggak tahu di balik luka batinnya seperti apa gitu. Tapi pada akhirnya tidak menilai perbuatan yang dia lakukan itu tidak sesuai apa tidak dengan standar Islam. Jadi kayak yang biasa aja gitu loh teh ngelihat sesuatu yang itu tuh sebenarnya melanggar syariat gitu loh teh. Iya. Yang seharusnya kita teh benci gitu ya, tapi malah memaklumi gitu. Kadang juga ada yang salah seperti itu. Menurut teteh kalau yang seperti itu gimana teh? Kadang aku juga suka yang apa sih? Kita memang perlu gitu ya melihat sesuatu itu dengan standar Islam. Tapi ketika menasehati memang perlu ada adab gitu ya teh. Kadang juga jadi kayak pengen beradab tapi malah jadi bablas memaklumi kemaksiatan gitu loh teh. Misalnya kayak pacaran gitu gitu. Iya. Iya, makanya kan ketika melihat satu kemungkaran, ya bisa kita ubah dengan kekuasaan tangan kita. Ya kalau misalkan saya rektor, ada mahasiswa mojok, kalian ngapain mojok? You get out gitu. Rektor ya punya kuasa, atau dosen, tolong dong yang cowok sana, yang cewek sebelah sini, dosen. Nah, terus kita sebagai temen nih gitu ya, tadi akhirnya kan ada reaksi ya, ya tugas kita kan memang hanya menyampaikan gitu. Dan segimana kita pakai bahasa yang santun, yang lembut pun, orang kalau udah merasa tertohok ya, bakok kena, itu pasti emosi ya gitu. Makanya kan yang kemarin curhat nih, mahasiswi ada yang curhat, teh aku direspon ketika ingetin temen yang video callan sama cowok gitu. Dia bilang udah sih urus aja urusan kamu gitu ya, karena lingkungan kita saat ini ya seperti ini ya gitu, banyak PR ya yang harus kita perbaiki bersama ya gitu. Jadi ini PR bersama, dan kan udah dijelaskan oleh Rasul ya gitu, di masa mendatang akan ada guroba. Guroba itu orang asing, orang yang dianggap terasing, dia yang mencoba untuk menggenggam Islam ya
dengan kuat tuh kayak menggenggam bara Islam, bara api. Kalau bara tuh kan panas, kalau nggak kuat-kuat iman mah pengennya tuh ngelepas aja kan gitu ya. Gitu ya, makanya kita kan butuh ilmu tiap hari kan gitu, ibadah ya tiap hari, komunitas yang positif gitu ya, seperti sekarang kan gitu. Maka pilihan-pilihan itu kan selemah-lemah iman ya diem tuh maksudnya menolak tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah ketika kita pun bersuara kan tentu ada konsekuensi gitu, dan tugas kita ya hanya menyampaikan gitu. Jadi apa yang nampak di kita, oh berarti ya pahala, ladang pahala gitu untuk orang yang berinteraksi gitu ya di fenomena-fenomena tertentu itu gitu. Nah cuma masalahnya kan banyak banget ya, dan kita juga aduh, kita tinggal di mana, terus tetangga kita gimana, aman nggak, atau kos-kosan gitu kan. Kalau di deket ini kan yang kos-kosan banyak itu kan yang deket kampus gitu, ini yakin nggak kos-kosannya aman gitu atau gimana nih gitu kan. Nah sempat juga dapat cerita kan gitu, ada yang MBA dan lain sebagainya. Nah ini kan berawal dari misalkan bapak kos atau ibu kos yang membolehkan misalkan ya yang cowok boleh ke kosan cewek ataupun sebaliknya gitu, akhirnya kan bablas gitu. Nah dalam Islam tentu kalau Islam diterapkan ya tidak akan seperti itu ya gitu, bahwa Islam itu punya nilai kehidupan yang memuliakan wanita, memuliakan laki-laki gitu kan. Iya makanya yang fenomena tadi kalau di masyarakat yang sekarang ketika ada yang ingetin teh ya, jadi suka dianggapnya teh no sih ya meni apa ya, meni kepo cina, padahal kan maksudnya bukan sekedar kepo tapi kita peduli, kita sayang kan gitu ya. Makanya ini kan PR bersama ya gitu, PR bersama yang kalau kita mau ngarep nggak direspon negatif juga pada akhirnya akan ada aja ya gitu, karena kita ngomong baik-baik juga kayak misalkan mau menyampaikan riba haram gitu kan ya, saat saya pernah kan gitu menyampaikan riba kan haram, di Quran jelas gitu. Perasaan nggak pakai teriak-teriak ya gue ya tapi yang mendengarnya apa sih gitu, tinggal eta haji etanya cenah, bicaranya udah haji eta pengen jana miliaran cenah, iya orang di dia ngan cenah puluhan juta gitu. Jadi akhirnya tadi ya gitu responnya, orang kalau udah kena bako nyari pembenaran gitu, tapi itu sesuatu yang it's okay kita terima gitu, karena kita hidup di lingkungan yang seperti ini kan gitu. Dan kebayang juga ya di sekolah tuh kita belajar apa sih gitu, belajar agama juga dari SD sampai kuliahan, apa sih yang dipelajari, rukun iman, rukun Islam, diulangnya terus gitu nya. Ujian teh naon ya, ujian sholat, muntah sholat jenazah, sholat wajib nya atau rekumahan naik level kan gitu. Nya kan eta we digugulung gitu kan gitu, padahal Islam ini kan luas, bahwa Islam ini mengatur kehidupan manusia secara individu, bagaimana berkeluarga, bagaimana bermasyarakat, bagaimana bernegara gitu ya. Nah ini kan yang sebetulnya Islam ini kafah, sempurna, rahmatan lil alamin gitu. Nah ini yang PR kita nih gitu ya, untuk sama-sama tadi ya istiqnafil hayatin Islam, melanjutkan kembali kehidupan Islam gitu. Jadi ketika ada respon negatif itu sesuatu yang biasa dan normal ya, dari dulu sampai sekarang juga akan selalu ada. Yang Rasul ya pernah berdakwah ya ke ini ya, ke Taif. Rasul pakai sorban, dakwah Islam, mengajak kemuliaan, mengajak kepada surga, lagi dakwah, lagi ngomong di baledog, you know di baledog, what's the meaning of di baledog? dilempar ke dahi sampai berdarah, sampai Rasul tuh terjungkal. Kebayang dong kalau terjungkal, kalau misalkan saya didorong cuman digituin doang, ya udah gini doang ya, ini sampai terjungkal berarti kekuatan dari batu itu dahsyat banget kan gitu, sampai Rasulullah terjungkal, berdarah pelipisnya, dan beliau sampai membuka sorbannya dan menjaga agar darahnya tidak netes ke bumi gitu. Pas ditanya Rasul, kenapa sih ya sampai darahnya tuh ditahan tidak ini ya, tidak netes ke bumi, kata Rasul apa? Kalau darah ini sampai netes ke bumi, aku takut malaikat penjaga gunung ini langsung marah dan memberikan azab ke kaum Taif. Ya Allah, kan orang banyak kalau udah sebel ke orang, ya udahlah sekalian gitu. Ada yang bilang, teteh sakit hati apa sama si itu, sini sama aku mau datangin dia gitu kan, dibela ya gitu. Ya malaikat juga membela gitu kan, sampai malaikat juga, ya Rasul angkat tanganmu gitu ya, angkat tanganmu agar aku bisa membenamkan kaum Taif yang udah kurang ajar gitu ya kepada kekasih Allah. Tapi Rasul bilang apa? Jangan gitu ya, mereka berbuat seperti itu karena mereka
belum kenal Islam, belum paham Islam. Dan aku mendoakan mereka, anak keturunan mereka menjadi pejuang Islam. Aduh, gitu ya. Dari sana tuh kan, ya Allah, bener-bener ya sosok yang mulia tuh, yaitu ya panutan umat Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu amazing banget ya gitu saat beliau dakwah gitu, luar biasa gitu. Yang rasanya hari ini kalau kita bakal gitu nggak, berat ya gitu. Corona udah nggak dendam aja ke orang yang nyakitin kita tuh udah alhamdulillah ya gitu. Kalau luka batin kan akan seumur hidup ya gitu. Ya teh. Oke. Gitu ya teman-teman tentang si kecil mulai aktif. Memang jadi bleber kemana-mana gitu ya bahasanya karena memang aktif tuh ya bisa dilihat dari usianya dulu ya gitu ya. Bahkan yang sudah dewasa pun bisa aktif gitu. Aktif dalam hal apa ya tergantung dari apa yang sudah dia dapatkan sebelumnya gitu ya. Standar malu atau tidak malu, benar atau benar tidak benar pun kan dari tergantung dari informasi sebelumnya yang dia dapatkan kayak gitu ya. Karena di sini nggak ada yang nanya juga teh. Mungkin karena udah hampir habis waktunya, closing statement teh terkait tema kita hari ini. Ya, closing statement 9 menit ya. Oke, tentang si kecil mulai aktif ya tadi bahwa anak saat brojol gitu ya sampai usia 10 tahun atau sebelum balik dia itu mengalami masa perkembangan-perkembangan ya. Ada perkembangan mental, perkembangan fisik nomor 1, perkembangan fisik, perkembangan mental, kemudian perkembangan emosi ya dan perkembangan yang lainnya. Nah, itu juga perlu difasilitasi oleh orang tua dengan tepat. Karena kalau tidak difasilitasi dengan baik maka akan terganggu ke depannya kan gitu. Nah, makanya satu hal yang tidak lepas dari pengasuhan itu komunikasi. Bagaimana kita membangun komunikasi positif terhadap anak. Karena komunikasi yang keliru akan membuat anak tuh hatinya ya terluka. Kayak tadi ya diceramahin atau misalkan membandingkan adik mah kok belum jalan sih setahun padahal kakak udah jalan loh gitu ya. Adik mah kurang cerdas dari kakak. Padahal tadi ya perkembangan anak fisiknya tiap anak tuh beda ya dan itu tidak ada kaitan dengan kecerdasan anak. Nah itu kan nggak boleh dibandingkan kan gitu. Bahkan anak yang difabel juga kan nggak bisa dibandingkan dengan yang standar ya gitu. Nah, makanya tadi peran orang tua adalah untuk memantau bagaimana perkembangan fisik anak, mental anak gitu ya. Bahkan saat anak bermain, itu pun momen yang bagus anak belajar tentang banyak hal, belajar empati, belajar bersosialisasi, belajar menyelesaikan masalah dengan komunikasi, belajar berbagi ya. Tapi meskipun ada masa-masa anak nanti nggak mau berbagi, itu normal gitu. Jadi kalau ada anak yang nggak mau berbagi ya jangan dimarahin, cukup pakai ini ya pakai teknik atau komunikasi tertentu ya anak juga nanti akan mengerti ya gitu. Nah kemudian akhirnya ketika keaktifan itu ternyata macetnya terbawa sampai dewasa. Nah ini kan yang memang perlu kita evaluasi ya gitu karena ya sekarang tadi ya ada banyak tontonan, informasi dan lain sebagainya yang standar hidup untuk satu wilayah dengan wilayah lain ya tentu berbeda ya gitu. Kayak misalkan masyarakat muslim ya tentu kita ya tadi ya punya standar-standar yang khas ya, standar-standar yang tadi misalkan ikhwan akhwat terpisah jamaahnya kan gitu. Jadi kalau di barat misalkan ya udah sih hangout biasa aja sih gitu. Nah, kita kan Indonesia tuh udah tadinya gitu kebawa ya dari film lah, dari ya banyak hal faktor yang lain ya gitu. Maka ya keaktifan misalkan terbawa sampai orang dewasa, nah ini juga perlu dievaluasi ya. Standar kita menilainya standar apa? Kalau standar Islam ya tinggal kembalikan lagi ke hukum syara'nya nih sesuai syariat atau tidak gitu ya. Itu beres gitu ya. Paling itu. Nah, terus tadi ya, kalau tentang apa luka batin yang tadi ya, poin luka batin. Ya luka batin ya tadi kita menerima bahwa orang tua kita seperti itu, ya mereka mendapatkan perlakuan yang begitu ya, gitu. Nah, untuk kemudian kita berdoa kepada Allah, kita nerima ya Allah, hamba menerima apa yang sudah terjadi gitu ya, kuatkan hati hamba dan semoga kedepannya hamba menjadi orang tua yang tadi ya, orang tua yang cerdas, yang menginspirasi
gitu ya. Ya ada bilang nih tadi, orang tua biasa itu dia hanya memberitahu, kalau orang tua yang baik dia menjelaskan gitu ya, orang tua yang bijak dia ngasih teladan, nah, orang tua yang cerdas menginspirasi gitu. Jadi ya semoga kita semua bisa menginspirasi, baik menginspirasi diri sendiri atau menginspirasi orang-orang sekitar kita gitu ya, dengan Islam. Begitu, Teteh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, udah di penghujung acara. Buat teman-teman yang mungkin ingin mengkaji Islam gitu ya, karena memang untuk memperbaiki diri, memperbaiki informasi-informasi yang ada di benak kita itu memang perlu mengkaji Islam gitu ya, untuk mengisi informasi-informasi yang benar agar menjadi sikap yang benar, tentunya benar sesuai dengan Islam gitu ya, sesuai dengan aturannya Allah gitu. Mungkin teman-teman siapa tahu ada yang mau mengkaji intensif Islam, bisa hubungi Muslimah Cantik ya, boleh di DM atau bisa hubungi WA gitu ya. Ada di bio, boleh dilihat, boleh di DM aja gitu ya. Gitu teman-teman. Buat Teh Amhar, jazakillah khairon, terima kasih, sangat bermanfaat, banyak banget insight-nya, banyak banget yang bisa kita ambil gitu ya, hikmahnya gitu. Terima kasih banyak, dan juga teman-teman terima kasih. Insya Allah minggu depan ada lagi ya ngobrol cantiknya Muslimah Cantik. Insya Allah setiap hari Rabu dengan moderator dan juga para narasumber yang gak kalah kece gitu ya, yang kece-kece, yang insya Allah kece-kece, juga tema-tema yang up to date insya Allah ya. Terima kasih Teh Amhar, terima kasih semuanya, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah. Kita tutup dengan akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.